Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami pada bab ketiga, buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun mengenai dinasti, kerajaan, khilafah, pangkat pemerintahan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Bab ini juga dilengkapi dengan kaidah dasar dan tambahan. Nah, silakan disimak dengan baik ya teman-teman. Yang pertama, kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas. Solidaritas sosial dapat memperkuat pemerintahan. Rakyat yang mau berjuang untuk kepentingan bersama akan memperoleh kemenangan dalam suatu perebutan atau peperangan. Yang kedua, apabila negara telah berdiri teguh, ia dapat meninggalkan solidaritas sosial. Suatu pemerintahan yang berkuasa dalam waktu yang lama dan turun-temurun dapat memperlemah solidaritas rakyat karena mereka lupa keadaan yang sebelumnya. Yang ketiga, di antara keluarga kerajaan bisa mendapatkan dinasti yang dapat melepaskan solidaritas sosial. Orang-orang dari dinasti mau tidak mau harus tunduk dan patuh terhadap keluarga kerajaan sebab kekalahan atau hal lain. Tetapi mereka juga menginginkan jabatan di sana dan akan meninggalkan solidaritasnya untuk berbaur dengan rakyat. Selanjutnya yang keempat yaitu kerajaan yang luas dan memiliki kedaulatan yang kuat didasarkan kepada agama, baik dari kenabian maupun seruan akan kebenaran. Jika hati cenderung pada kebenaran, maka tujuan dan arahnya akan menyatu. Kecemburuan dan pertentangan akan mereda membuat solidaritas sosial menjadi lebih kuat sehingga kekuasaan dan kerajaan pun semakin luas dan kuat. Yang kelima, dakwah memberikan pada suatu dinasti. Pada permulaannya, suatu kekuatan yang menambah kuatnya solidaritas sosial yang ada padanya sebagai hasil dari jumlah penduduknya. Apabila perhatian rakyat telah terpusat pada kebenaran, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka karena memiliki pandangan dan tujuan yang sama, serta siap mati berjuang. Sebaliknya, jika rakyat memiliki tujuan yang berbeda dan takut mati, maka akan segera menderita kekalahan dan kehancuran meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Kemudian yang keenam yaitu gerakan keagamaan tanpa solidaritas sosial tidak akan berhasil. Rakyat hanya bisa digerakkan dan bangkit karena dorongan solidaritas sosial. Orang-orang yang akan menegakkan kebenaran tetapi tidak memiliki solidaritas, maka mereka tidak akan pernah berhasil menuju ke sana. Yang ketujuh, tiap negara mempunyai bagian daerah tertentu yang tidak dapat dilampaui. Negara harus membagi tentara dan angkatan bersenjatanya di kerajaan dan daerah yang telah dikuasai. Solidaritas di pusat harus lebih kuat daripada di daerah, sebab jika daerah mengalami kemunduran, maka pusat akan tetap bertahan. Subbab 8. Besarnya suatu negara, luas daerahnya, dan panjang usianya tergantung kepada besar kekuatan pendukungnya, sebab kedaulatan tidak dapat didirikan tanpa adanya solidaritas. Negara yang mempunyai banyak suku dengan orang-orang yang memiliki semangat dan solidaritas, maka negara tersebut akan lebih kuat serta mempunyai daerah kekuasaan yang luas. Sementara umur suatu negara juga tergantung pada banyak dan besarnya jumlah. Subbab 9. Jarang sekali terjadi suatu negara bisa ditegakkan dengan aman di tempat yang didiami oleh banyak suku dan golongan. Sebab pada tempat semacam itu akan terdapat banyak perbedaan dan keinginan, maka penyelewengan dan pemberontakan terhadap negara akan sering terjadi, meskipun negara tersebut didasarkan atas solidaritas sosial. Subbab 10 adalah termasuk pembawaan negara, bahwa kekuasaan akhirnya terpusat pada satu orang. Golongan yang lebih kuat akan menguasai dan mengatur yang lain, yang mana dari golongan tersebut akan dipilih satu pemimpin dari keluarga yang berpengaruh. Pemimpin yang memerintah akan memonopoli kekuasaannya dengan tidak meninggalkan sedikit pun bagi orang lain dan menikmatinya sendiri. Subbab 11. Sudah termasuk watak negara menimbulkan kemewahan. Sebab
Sebab apabila suatu bangsa mengalahkan dan merampas penduduk suatu negeri, maka kekayaan dan kemakmuran bangsa itu akan bertambah. Bersamaan dengan itu, kebutuhan mereka juga akan bertambah. Mereka membutuhkan barang-barang kesenangan dan kemewahan. Subbab 12. Sudah termasuk watak negara menumbuhkan sifat menurut dan malas. Sebab ialah suatu golongan umat manusia hanya bisa mendapat kekuasaan dengan berjuang, yaitu perjuangan yang membawa kemenangan dan berdirinya suatu negara. Apabila tujuan itu telah tercapai, maka perjuangan akan berhenti. Subbab 13. Sekali usaha pemusatan kekuasaan dalam tangan seseorang telah tercapai dan kemewahan serta sifat malas telah merata, maka berarti negara telah mendekati kehancuran. Hal ini dikarenakan beberapa sebab. 1. Karena pemusatan kekuasaan. 2. Pembentukan suatu negara membawa pada kemewahan. 3. Watak negara menuntut kepatuhan. Subbab 14. Dinasti mempunyai umur alami seperti manusia. Dapat dikatakan jarang terdapat dinasti yang berumur hingga melampaui 3 keturunan. Setiap keturunan dihitung umur yang biasa bagi seseorang. Karena itulah kita mengatakan bahwa menurut kebiasaan, umur seorang manusia sama dengan umur satu generasi dari satu bangsa. Transisi dinasti dari kehidupan padang pasir ke kebudayaan menetap. Sebuah dinasti dapat mencapai kemenangan diakibatkan dari adanya solidaritas sosial, kemauan yang keras, dan semangat untuk tumbuh bersama yang pada akhirnya akan menghasilkan kedaulatan. Itu semua merupakan ciri-ciri dari kehidupan masyarakat padang pasir. Jadi bisa kita katakan bahwa peradaban awal suatu dinasti adalah kehidupan padang pasir. Ketika kekuasaan berhasil mereka raih, kebutuhan untuk hidup enak dan kebutuhan lain-lain turut menyertainya. Misalnya, hidup menetap. Ketika bangsa pengembara berhasil meraih kekuasaan, mereka akan mencontoh cara hidup orang berkuasa yang mereka gantikan. Ketika suatu suku berhasil mendapatkan kekuasaan atau kemewahan, maka yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya peningkatan angka kelahiran sehingga perputaran atau sirkulasi ekonomi pun meningkat dan membuat persediaan angkatan perang pun semakin membesar. Kemudian apabila sewaktu-waktu negara mengalami kemunduran dan penguasa mereka akan tumbang, masyarakat dan sekutu mereka tak akan sanggup untuk mempertahankan negara atau kekuasaan mereka karena sedari awal mereka hidup terlalu bergantung pada penguasa. Setiap dinasti berkembang melalui tahap dan kondisi yang berbeda-beda. Namun secara umum, kondisi perkembangan suatu dinasti tidak lebih dari 5 tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah tahap sukses, di mana raja berhasil menggulingkan seluruh oposisi dan menguasai penuh kedaulatan atas dinasti yang sebelumnya. Hal ini dapat tercapai karena didikte oleh solidaritas sosial yang telah memberinya kekuasaan dan membuat dinasti yang ia pimpin akan terus hidup. Tahap yang kedua yaitu tahap kesewenang-wenangan, di mana pemimpin mulai bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ia memutuskan semua kebijakannya sendirian dan melarang bawahannya untuk ikut campur dalam segala urusan yang terkait dengan pemerintahan. Tahap yang ketiga yaitu tahap senang sentosa, di mana ketika buah kedaulatan telah mereka rasakan, yaitu popularitas, hidup bergelimang harta, dan menciptakan hal-hal yang monumental. Kemudian perhatian raja pun beralih kepada hal-hal yang lain, seperti mendirikan bangunan-bangunan yang besar, konstruksi yang kokoh,
memperluas kota, dan memperkuat militer. Tahap yang keempat yaitu tahap kepuasan hati, di mana sang raja telah merasa puas dengan segala yang telah ia miliki. Ia pun hidup damai dengan semua sahabat sepemerintahan dan menjalankan tradisi serta kebiasaan dari para pendahulunya. Tahap yang kelima yaitu tahap boros dan hidup berlebihan. Pemerintah mulai merusak kebaikan yang telah dibangun oleh para pendahulu. Mereka sibuk memuaskan hawa nafsu dan mereka mulai menugaskan bawahan mereka yang berwatak jahat untuk melakukan tugas-tugas yang penting. Sehingga raja pun dibenci oleh rakyatnya sendiri. Pada tahap ini, dinasti mengalami penyakit kronis dan tinggal menunggu waktu kehancurannya. Monumen peninggalan suatu dinasti sepadan dengan kekuatan aslinya. Monumen yang dimaksud yaitu berupa bangunan dan gedung-gedung besar yang menggambarkan seberapa besar kekuatan dari dinasti tersebut, yang sebagian darinya tidak dapat dihancurkan oleh dinasti lain yang berkuasa setelah dinasti itu. Padahal menghancurkan bangunan lebih mudah daripada membangun. Karya orang-orang kuno tercipta melalui keahlian, teknik, dan banyaknya jumlah pekerja, bukan karena perbedaan postur atau perawakan tubuh. Kombinasi antara kesatuan sosial dan kemampuan teknislah yang dapat menghasilkan konstruksi monumen yang besar. Ihwal sekutu yang dilindungi dan orang-orang yang menjadi tanggungan di dalam negara. Orang yang menjadi tanggungan memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam suatu negara. Semua itu tergantung dari seberapa lama mereka bergaul dan dekat dengan raja. Karena seperti yang kita tahu, hubungan sesama darah dan kerabat biasanya ada sikap saling membantu di antara mereka. Sedangkan orang luar dan orang asing tidak demikian. Apabila hubungan raja dengan rakyat dan sekutu sudah terbentuk sebelum kedaulatan mereka peroleh, maka dasar dan akar hubungan yang mereka miliki lebih kokoh, serta perasaan dan kepercayaan antara satu sama lain semakin kuat. Bila kedaulatan berada kokoh di tangan satu keluarga tertentu, maka putra mahkota tersebut akan berkesempatan untuk duduk di kekuasaan untuk menggantikan ayahnya. Apabila putra yang menggantikan ayahnya itu masih dalam kondisi yang lemah dan masih kecil, maka diutuslah seorang wazir untuk mendampingi putranya tersebut karena putra tersebut masih belum dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya. Kesempatan ini biasanya digunakan oleh wazir untuk membutakan putra mahkota itu agar hidup bersenang-senang hingga dia lupa pada persoalan memerintah dan kehilangan ambisi untuk menjadi pemimpin. Akibatnya, secara tidak langsung wazir tersebut mengambil alih tampuk kepemimpinan yang kemudian akan ia wariskan kepada anak serta keturunannya. Pada akhirnya kekuasaan berhasil dipindah tangankan kepada keluarga wazir. Subbab nomor 22. Orang-orang yang dapat menaklukkan raja tidak menyamainya dalam hal gelar, khususnya yang hilang bersama kedaulatan. Orang-orang pertama yang berusaha memperoleh kekuasaan memperjuangkan dengan bantuan solidaritas rakyatnya, dan dengan solidaritas ini, dengan sendirinya mereka menyerap kedaulatan dan keunggulan. Orang yang memperoleh kemenangan atas raja, meskipun ia termasuk dalam solidaritas rakyat maupun solidaritas kerajaan, namun solidaritas dari keluarga raja tidak dapat menerima. Nah, dalam memperoleh kekuasaan pun tidak berniat untuk mengambil kedaulatan untuk dirinya sendiri, namun ia seolah-olah berada di pihak raja. Jika berusaha menyerap hak istimewa raja, hal ini akan mengakibatkan rakyat yang berada
di solidaritas sosial raja merasa tersinggung, dan upaya untuk mengambil hak-hak istimewa ini hanya akan mempercepat kehancuran. Subbab nomor 22, hakikat, watak, dan macam-macam kedaulatan. Solidaritas berbeda-beda dan tidak setiap solidaritas memiliki kedaulatan. Kedaulatan merupakan lembaga yang dibutuhkan oleh semua pihak dan harus dipertahankan karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dalam situasi anarki. Dan tentu kedaulatan tidak akan terlaksana tanpa adanya solidaritas. Hakikatnya, kedaulatan hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menguasai rakyat, memungut pajak, mengirim angkatan bersenjata, menjaga perbatasan, dan tanpa seorang pun di atasnya. Dan ada juga kedaulatan yang dianggap cacat, yakni kedaulatan yang tidak melaksanakan pemungutan pajak, melindungi daerah, mengerahkan angkatan bersenjata, dan tidak dapat mewakili seluruh solidaritas dan mencegah solidaritas baru yang menimbulkan satu kekuasaan baru. Subbab nomor 24, kekerasan yang berlebihan berbahaya bagi kedaulatan dan bisa menyebabkan kehancuran. Pemimpin yang dipilih bukanlah pemimpin yang berwajah tampan ataupun pintar, melainkan orang yang ramah, santun, lemah lembut, dekat dengan rakyat. Nah, dengan kata lain, tidak menghakimi rakyat. Maka rakyat akan dengan sendirinya menaruh kepercayaan kepada raja, patuh, dan akan bersedia berjuang mati-matian untuk melindungi raja. Nah, mengapa bukan orang pintar yang dipilih? Karena sifat santun dan ramah jarang sekali dimiliki oleh orang yang pintar. Dan pemerintah yang pintar cenderung akan membebani rakyat, yang memungkinkan akan adanya pengkhianatan rakyat saat terjadinya perang, dan pasti akan membahayakan negara. Subbab nomor 25, arti khilafah dan imamah. Peraturan yang dibuat oleh raja yang cerdik biasanya berdasarkan akal. Namun, peraturan yang paling dibutuhkan ialah peraturan yang berdasarkan agama, karena akan mempertimbangkan antara duniawi dan akhirat. Dan hukum-hukum Allah mengatur perbuatan manusia dari ibadah, kehidupan sosial, hingga hubungan dengan negara. Maka pemerintahan harus berdasarkan agama agar berada dalam naungan pengawasan Tuhan. Arti khilafah ialah orang-orang pengganti nabi yang membuat undang-undang. Maka kekhalifahan ialah pengganti para pembuat undang-undang oleh para khalifah sebagai penegak agama dan pengatur sosial duniawi dari segi agama. Subbab nomor 26, perbedaan pendapat umat Islam tentang hukum serta syarat khilafah. Makna khilafah ialah pengganti Nabi Muhammad SAW dengan tugas mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia. Terdapat perdebatan, yakni para sahabat dan tabi'i yang mendapat kewajiban menjabat imam, namun ada berpendapat bahwa kewajiban ditentukan oleh akal dan hanya akan menguatkan ketetapan akal saja dalam persoalan ini. Namun, untuk memperhatikan pertengkaran, cukup diketahui bahwa kezoliman diharamkan berdasarkan hukum akal. Nah, persyaratan untuk mendirikan lembaga imamah ialah terdiri dari 5. Nomor 1, pengetahuan. 2, keadilan. 3, kesanggupan. 4, bebas dari cacat yang berpengaruh terhadap pendapat dan tindakan. Dan nomor 5 ini yaitu keturunan Quraisy. Subbab nomor 27, mazhab Syiah mengenai imamah. Syiah berdasarkan bahasa berarti sahabat dan pengikut. Para fuqaha dan mutakalimin mengartikan Syiah sebagai pengikut Ali dan putra-putranya. Semua mazhab mereka sepakat menyatakan bahwa imamah bukan termasuk kepentingan umum yang segala persoalannya diserahkan kepada pendapat umat dan pelaksanaannya dipilih atas kehendak mereka. Mereka menyatakan bahwa imamah merupakan salah satu rukun agama dan tiang Islam. Dan seorang nabi tidak boleh meremehkan dan tidak boleh menyerahkan pengurusannya kepada umat. Dan seorang nabi wajib menetapkan imam yang akan menjadi pemimpin mereka. Nabi harus terbebas dari dosa besar maupun kecil. Dan mereka juga menyatakan bahwa Ali telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai imam berdasarkan hadis yang mereka cuplik dan dengan kecenderungan mazhab mereka. Subbab nomor 28, perubahan dari kekuasaan agama kepada kekuasaan dunia.
Nabi Muhammad SAW mengecam solidaritas sosial dan mendesak agar kita membuang dan meninggalkannya. Beliau juga membenci raja dan aparatnya jika memperoleh kemenangan dengan cara yang tidak benar, mementingkan kepentingan pribadi, nafsu syahwat, namun jika ikhlas di atas manusia demi Allah dan membuat mereka menyembah Allah serta berjihad memerangi musuh-musuhnya, maka kekuasaan tersebut tidaklah tercela. Arti janji setia atau bai'ah. Bai'ah atau janji setia merupakan kontrak dan perjanjian untuk taat. Bai'ah berasal dari bahasa Arab dengan kata ba'a yang berarti membeli. Sedangkan menurut arti linguistik, bai'ah adalah jabat tangan atau bisa diartikan dengan jual beli. Bai'ah juga disebut seperti tindakan jual beli. Janji setia yang umum berlaku pada masa sekarang ini adalah kebiasaan orang-orang Persia dalam menyambut raja-raja. Pengertian tahta. Imamah adalah supervisi terhadap kepentingan-kepentingan negara muslim baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun duniawi. Seorang khalifah adalah wali dan kepercayaan mereka yang harus mengurusi persoalan mereka sepanjang hidupnya, bahkan setelah mereka mati. Oleh karena itu, mereka menunjuk seseorang yang telah mereka beri kepercayaan. Pada masa sekarang ini, perihal kepengurusan persoalan yang ada lebih menggunakan solidaritas sosial atau asodiyah. Solidaritas sosial merupakan faktor rahasia ilahi yang mengendalikan rakyat supaya tidak terpecah belah dan bermusuhan. Solidaritas sosial adalah sumber persatuan dan kesepakatan serta penjaminan dari tujuan dan syariat agama Islam. Puncak permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara para sahabat dan tabi'in adalah perselisihan ijtihad mengenai masalah-masalah agama yang belum jelas. Fungsi jabatan keagamaan khalifah. Yang pertama, imamah sholat. Imamah sholat adalah yang paling tinggi di antara fungsi ini, lebih tinggi dari kepemimpinan raja. Khalifah pertama tidak pernah menyerahkan tugas imam kepada orang lain. Yang kedua, jabatan mufti. Dalam jabatan mufti, khalifah harus menguji para ulama dan guru. Hal ini disebabkan karena khalifah hanya mempercayakan kepada orang-orang yang sudah teruji. Jabatan mufti merupakan salah satu kepentingan keagamaan kaum muslimin. Guru dan ulama harus memiliki kekuatan pendorong dalam dirinya agar umat tidak ikut campur dalam menguasai atau mengurusi sesuatu yang bukan ahlinya, karena hal tersebut dapat menyesatkan umat manusia. Yang selanjutnya adalah jabatan hakim. Jabatan hakim merupakan kedudukan di bawah khalifah. Jabatan hakim adalah suatu lembaga yang bersedia untuk tujuan dan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Pada permulaan Islam, khalifah sendirilah yang melaksanakan jabatan hakim ini. Namun lambat laun pelaksanaan jabatan hakim dipercayakan kepada orang lain karena kesibukan akan urusan umum, tugas-tugas ijtihad, penaklukan, mempertahankan daerah perbatasan, dan membela tanah air. Hukum dan syarat jabatan ini tertera jelas pada buku fikih dan secara khusus pada kitab-kitab hukum pemerintahan. Yang selanjutnya, polisi. Di Daulah Abbasiyah, Umayyah, dan Ubaidiyyin atau yang biasa disebut dengan Fatimiyin menyerahkan tugas dan pengawasan terhadap tindakan kriminal serta pengenaan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syariat agama kepada polisi. Polisi merupakan petugas keamanan yang berada di bawah kekuasaan dinasti. Tugas mereka juga sangat lekat dengan urusan agama. Keadilan. Keadilan ini merupakan tugas keagamaan yang bergantung pada jabatan hakim dan berhubungan dengan praktek keadilan. Hakim harus menguji keadaan dan mengetahui lika-liku kehidupan mereka untuk meyakinkan bahwa mereka memenuhi kondisi adil. Istilah keadilan atau adalah digunakan untuk kedudukan orang yang sudah dijelaskan di atas, dan adalah syariah yang digunakan untuk berpasangan dengan cacat. Keduanya sama namun berbeda. Yang selanjutnya adalah pengawasan pasar. Jabatan pengawasan pasar atau dia yang biasa disebut dengan
hisbah adalah kedudukan keagamaan. Beberapa tugas mereka adalah melarang kuri dan orang kapal membawa muatan yang amat berat, mengantisipasi kemacetan lalu lintas, dan berusaha membuat orang yang berhutang untuk cepat membayar hutangnya atau tidak berlarut-larut. Konsekuensinya, kedudukan ini berada di bawah jabatan hakim. Yang terakhir adalah pencetakan uang logam. Jabatan pencetakan uang logam atau yang biasa disebut dengan sikkah, yakni mengurusi uang logam yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Jabatan ini mengurusi percetakan tanda raja dan kepingan uang logam sehingga menunjukkan hasil kualitas dan kemurniannya. Secara menyeluruh, tanda penghormatan dan kedudukan khalifah telah berfungsi dan kedaulatan dan kepemimpinan politik. Begitu situasi sekarang di seluruh penjuru negeri atau dinasti. Gelar Amirul Mukminin sebagai ciri khalifah. Gelar ini merupakan kreasi periode para Khulafaur Rasyidin, di mana setelah Rasulullah wafat, seluruh kaum muslimin menunjuk Abu Bakar untuk menjadi wakil khalifah Rasulullah. Para pemimpin militer dipanggil Amir. Beberapa sahabat dipanggilnya Amirul Mukminin. Hal ini menjadi pertanda bahwa Amirul Mukminin merupakan salah satu ciri khalifah, namun tidak sebaliknya. Di dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun digambarkan beberapa kondisi dari masa ke masa mengenai pemaknaan gelar Amirul Mukminin. Penjelasan tentang kata Paus dan Petrus dalam agama Kristen dan tentang kata Kohen yang digunakan orang Yahudi. Kaum Yahudi menyebut pemimpin mereka yang mengurusi persoalan agama dengan sebutan Kohen. Hal ini berawal dari penaklukan kaum Yahudi atas kaum Yunani yang kemudian dilanjutkan penaklukan kaum Romawi atas kaum Yahudi, di mana pada saat kekalahan kaum Yahudi menjadikan mereka tidak memiliki kedaulatan dan kekosongan pemimpin. Oleh karena itu, kaum Yahudi menyebut pemimpin mereka dengan sebutan Kohen. Selain itu, pada agama Kristen ada beberapa penyebutan di kalangan pemimpin mereka. Pada mulanya, agama Kristen akan adanya tumpang tindih penyebutan pemanggilan antara uskup dengan Petrus. Di antara keduanya, mereka saling memanggil Bapa antara satu sama lain. Oleh karena itu, pertama kali di Mesir, Petrus dipanggil Paus yang artinya bapaknya para bapa atau Father of Fathers. Namun, hal ini malah menjadikan perpecahan di agama mereka atau kristologi. Oleh sebab itu, mereka terpecah menjadi beberapa golongan dan sekte serta mereka memiliki Petrusnya sendiri-sendiri. 3 sekte tersebut adalah Melkis atau Al-Malakiyah, Jakobis atau Al-Yakubiyah, dan Nestronis atau An-Nasruhiyah. Al-Malakiyah menyatakan Petrus Roma kini disebut Paus, sedangkan Al-Yakubiyah menyatakan bahwa mereka tidak memanggil Petrus mereka dengan sebutan Paus. Pangkat-pangkat kekuasaan raja, mulk, dan kekuasaan pemerintah sultan serta gelar-gelarnya. Yang pertama, Wizaroh. Wizaroh memiliki arti pertolongan. Wizaroh sendiri merupakan ibu fungsi pemerintahan kesultanan dan pangkat-pangkat kerajaan. Kedua, jabatan penjaga pintu. Jabatan penjaga pintu ini merupakan tugas yang paling penting di mana penjaga pintu tidak memberikan jalan masuk dan ia merupakan orang yang melindungi raja dari kesibukan yang menemui rakyat umum atau hanya memberikan jalan dan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Di Mesir, penjaga pintu itu dipimpin oleh orang-orang yang menduduki jabatan tinggi dan disebut naib. Yang ketiga, Departemen Keuangan dan Perpajakan. Departemen ini merupakan jabatan penting bagi kekuasaan raja. Jabatan ini berkenaan dengan operasi pajak dan memelihara hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran, menyesus nama-nama tentara, menentukan gaji mereka, dan memberikan upah mereka. Departemen ini memiliki buku yang di dalamnya berisi seluruh laporan yang disebut diwan. Secara bersamaan, kata diwan tersebut juga berarti kantor atau tempat bekerja. Jabatan departemen ini dipimpin oleh seorang pejabat. Gelar di Turki yang diberikan untuk pejabat dan orang-orang yang mengurusi keuangan dan perpajakan disebut Khazin Ad-Dar atau bendaharawan. Yang selanjutnya, Departemen Surat Menyurat Resmi dan Tulis-Menulis. Beberapa daulah menyatakan bahwa departemen ini tidak penting, bahkan tidak perlu ada. Namun, beberapa daulah lainnya menyatakan bahwa departemen ini atau yang disebut dengan sekretaris itu adalah penting, bahkan dipercayakan kepada militer.
Raja biasanya memberikan jabatan dan pangkat kepada orang-orang yang termasuk di dalamnya solidaritas sosial atau asobiyah. Administrasi finansial, pedang, dan jabatan sekretaris dipilihkan dari kalangan mereka. Pedang tidak membutuhkan pengetahuan, sedangkan administrasi keuangan dan kesekretariatan membutuhkannya. Selanjutnya, polisi. Jabatan kepala polisi semula diciptakan dari Daulah Bani Abbas. Polisi memiliki tugas ganda. Yang pertama, membukukan tindakan-tindakan kriminal, dan yang kedua menentukan hukum atau hudud. Dan yang terakhir adalah Departemen Angkatan Laut. Angkatan Laut atau Qiyadatul Asotil merupakan salah satu pangkat dan fungsi negara dalam kerajaan Maghribi dan Ifriqiyah. Lembaga ini dipimpin oleh pemangku jabatan pedang. Dalam istilah yang biasa dipakai yakni Al-Milan. Al-Milan berasal dari Al-Milan berasal dari bahasa Franka. Pangkat admiral tetap terpelihara hingga sekarang di negara barat. Di sana, identitas angkatan laut masih tetap terpelihara dan ilmu membangun serta melayarkan kapal semakin dikenal. Kepentingan pangkat pedang dan pena yang berbeda di masing-masing negara. Pedang dan pena merupakan alat raja untuk mengurusi segala persoalan yang dihadapinya. Namun pada pelaksanaannya, kebutuhan akan pedang lebih mendesak daripada pena. Pena sebagai pelayan kebutuhan raja, sedangkan pedang merupakan teman yang aktif dan memberikan bantuan. Hal ini berbeda apabila kondisinya negara tersebut sudah tidak membutuhkan pedang, sebab kekuasaannya sudah berdiri dengan tegak dan kokoh. Maka pena lah yang sangat membantu, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pena merupakan alat pengetahuan, administrasi, dan kesekretariatan. Atribut khas kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan atau kesultanan. Yang pertama, trompet dan bendera. Pengibaran bendera, pukulan gerindang, dan peniupan trompet merupakan salah satu atribut kekuasaan. Semakin panjangnya bendera, pewarnaan yang bermacam-macam, dan memperbanyak bendera dimasukkan untuk menimbulkan rasa takut. Hal itu tak lebih dan tak kurang. Raja-raja dari negara-negara berbeda dalam menggunakan atribut tersebut. Sebagian besar menggunakannya dan sebagian lain sedikit sesuai dengan luas dan besar negara tersebut. Yang selanjutnya adalah tahta dan singgasana. Tahta, mimbar, divan, kursi, semuanya adalah kepingan kayu yang dibuat untuk tempat duduk raja, sehingga lebih tinggi daripada orang lain di balai pertemuannya atau majelisnya. Hal ini dilakukan agar raja tak nampak sama kedudukannya dengan yang lainnya. Kebiasaan ini merupakan tradisi raja-raja sebelum Islam dan negara-negara non-Arab. Selanjutnya, percetakan uang logam. Sikah atau percetakan uang logam adalah pemberian cap, khotem, pada dinar dan dirham yang digunakan dalam transaksi komersial. Kata sikah merupakan nama bagi pencetak besi, yaitu sekeping besi yang digunakan untuk mencetak koin. Raja-raja non-Arab membuat koin dan mengukirkan patung khusus di atasnya. Hal ini dilakukan hingga akhir kekuasaan mereka. Pada masa kini, penduduk timur memiliki sikah yang harga mata uangnya tidak tetap. Sikah tersebut digunakan untuk transaksi dinar dan dirham dengan ukuran berat. Selanjutnya adalah khotam. Pemanfaatan khotam, materai atau cap merupakan salah satu fungsi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Hal ini juga pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang hendak mengirim surat kepada Kaisar Bizantin. Rasulullah diingatkan bahwa raja-raja non-Arab tidak menerima surat kecuali yang diberi khotam. Penggunaan khotam khusus untuk Departemen Surat Menyurat Resmi atau Diwanur Rasail di Daulah Bani Abbas. Hal ini merupakan tugas wazir. Kemudian tiros. Tiros merupakan sebagian dari kemegahan kedaulatan raja serta bagian dari kebiasaan negara. Nama raja atau tanda khusus bagi mereka disulam pada kain sutra, kain kenduri, atau pakaian sutra asli yang dipersiapkan untuk mereka pakai. Selanjutnya adalah tenda-tenda besar dan tiang-tiang tenda. Tenda-tenda dan tiang-tiang tenda ini digunakan untuk saat perjalanan. Tirai-tirainya terbuat dari kain wol, katun, dan linen. Inilah kemewahan yang besar, namun tentara-tentara tetap menjadi incaran di waktu malam saat mereka kumpul di suatu tempat. Yang terakhir, maksurah untuk sholat dan doa dalam khutbah. Keduanya merupakan hak prerogatif kekhalifahan dan atribut kekerajaan dalam Islam. Keduanya tidak terdapat di negara-negara non-muslim. Maksurah adalah tanah masjid berbakar.
yang digunakan raja sebagai tempat sholat. Maksurah adalah kisi-kisi yang diletakkan berjarak sekitar mihrab, sehingga menarik batas antara orang sekitarnya. Orang yang pertama kali menggunakannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan setelah kaum Khawarij menikamnya. Tentang berdoa di atas mimbar dalam khutbah Jumat, dapatlah dikatakan bahwa semua khalifah-khalifah memimpin sholat sendiri. Oleh karena itu, mereka berdoa untuk diri sendiri setelah mengucapkan sholawat Nabi serta memohon ridho Allah atas segala para sahabat Nabi. Peperangan dan strategi perang yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa. Bentuk-bentuk peperangan pertama adalah peperangan yang sering kali terjadi antara suku yang berdekatan dan keluarga yang saling bersaing. Yang kedua adalah perang yang terjadi karena permusuhan. Yang ketiga adalah perang demi syariat agama, dan yang keempat adalah peperangan negara terhadap orang yang melarikan diri dari bangsa. Adapun teknik penyerangan bersyaf merupakan teknik orang-orang non-Arab, sedangkan teknik maju mundur dilakukan oleh orang-orang Arab dan Maghribi. Pajak dan sebab rendah dan tingginya pendapatan pajak. Bahwa pada permulaan negara, pajak berjumlah banyak dan sedikit yang dibebankan kepada individu, dan pada akhirnya pajak berjumlah sedikit dan banyak pembebanannya terhadap individu. Pada tahun-tahun terakhir negara bea cukai dipungut. Pada mulanya negara mempertahankan adat bayrowiyah. Oleh karena itu, kebutuhan mereka sedikit karena kemewahan dan pengaruh yang akibatnya belum terwujud. Biaya dan pengeluaran sedikit. Waktu itu pendapatan pengeluaran yang dibutuhkan bahkan terdapat surplus yang besar. Kemudian barulah negara menyerap kemewahan dan mengikuti jalan yang ditempuh negara-negara sebelumnya. Akibatnya biaya hidup bertambah. Perdagangan yang dilakukan raja berbahaya bagi rakyat dan merusak pendapatan pajak. Ketahuilah, bila negara mengalami kesulitan keuangan karena kebiasaan hidup mewah, pengeluaran dan kekurangan pendapatan pajak untuk membayar kebutuhannya, kadang-kadang negara mencari jalan keluar dengan memasang bea cukai atas jual beli dan pasar rakyat. Kadang-kadang dengan menambahkan bentuk bea cukai apabila bea cukai macam itu sudah ada sebelumnya, dan juga terkadang dengan menimpakan siksaan terhadap pejabatnya dan para pengutip pajak. Raja dan pengawalnya baru kaya di masa pertengahan negara. Sebabnya ialah karena pada permulaan negara, pendapatan pajak jilbayah dibagi-bagikan kepada keluarga suku dan orang-orang yang termasuk dalam solidaritas sosial asobiahnya, dan karena mereka dibutuhkan untuk menegakkan negara. Kemudian kedaulatan berkembang. Raja mempunyai kekuasaan penuh mengontrol rakyatnya. Dia pun mengambil pendapatan pajak untuk dimilikinya sendiri, dan hanya sebagian saja darinya yang dibagi-bagikan kepada bawahannya sebagai gaji resmi mereka. Turunnya upah yang diberikan oleh raja menunjukkan turunnya pendapatan pajak. Sebabnya negara dan pemerintahan merupakan pasar yang paling besar bagi dunia dan kemajuan peradaban. Karena itu, apabila raja menahan dan menyimpan uang yang dikumpulkan dari pajak atau lainnya, atau apabila ia tidak mempunyai uang untuk dibelanjakan, maka jumlah uang yang ada di orang pemerintahan dan para pegawai akan berkurang. Kezaliman membawa kehancuran peradaban. Ketahuilah, pengambilan milik orang dengan paksa oleh pemerintah mengakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha, mencari dan memperoleh harta. Apabila orang beranggapan bahwa tujuan dan nasib yang puncak dari usaha mencari kekayaan akan diambil dari mereka. Salah satu kezaliman yang paling berat adalah membebani rakyat dengan melakukan kerja paksa. Yang selanjutnya, bagaimana jalan menuju raja dibatasi di dalam negara. Pembatasan demikian menjadi penting sewaktu-waktu negara berkembang tua. Negara yang didirikan atas dasar agama jauh dari aspirasi raja, dan apabila didirikan atas dasar kekuasaan superior saja, maka yang dengannya superioritas dicapai juga jauh dari aspirasi raja. Yang selanjutnya, pecahnya satu negara menjadi dua. Bahwa yang tampak pertama kali dari konsekuensi kelemahan negara adalah sebuah perpecahan, sebab
ketika kedaulatan berkembang dan mencapai puncak kemewahan dan kemakmuran, serta ketika raja berkuasa atas semua kemuliaan, dia pun merasa bangga seseorang turut campur mengurusnya. Sebisa mungkin dia berusaha menghapus semua klaim dalam hubungan ini dengan merusak kerabat-kerabatnya yang merupakan calon penggantinya. Sekali kelemahan datang pada suatu daulah, ia pun tak dapat dicegah. Banyak negarawan yang mempunyai kesadaran politik siap siaga menghadapinya dan memperhatikan. Karena kelemahan yang menimpa negeri mereka, dia mengira bahwa kelemahan dapat diatasi. Oleh karena itu, dia menerjunkan dirinya dalam usaha memperbaiki negara dan melenyapkan watak kelemahannya. Dia menganggap bahwa hal itu bersumber dari kelemahan atau kelengahan pejabat negara. Bagaimana kehancuran menimpa negara? Kedaulatan harus didirikan atas dua pondasi. Pertama, kekuatan, syaukah, solidaritas sosial dan asobiyah, yaitu dibuktikan dengan tentara. Kedua, uang, mal yang merupakan faktor pendukung kehidupan tentara tersebut dan menyediakan seluruh struktur yang dibutuhkan oleh kedaulatan. Kehancuran menimpa negara pada kedua fondasi ini. Subbab ke-48. Pada mulanya, kekuasaan negara meluas sampai pada puncaknya, lalu menyempit setahap demi setahap hingga negara hancur dan lenyap. Nah, pada bagian ini diterangkan bahwasanya masing-masing negara itu memiliki sejumlah provinsi dan tanah tertentu yang tidak lebih. Disebutkan pula bahwasanya suatu ekspansi itu bergantung pada penyebaran kekuatan kelompok negara untuk melindungi kawasan atau daerahnya masing-masing. Hal ini didukung adanya keberanian dari suatu kelompok. Nah, keberanian ini menjadi sebuah kekuatan dan superioritas negara. Sayangnya, kekuatan dan superioritas ini justru berujung pada kehancuran pertama, yakni melalui sisi tentara dan juga milisi. Nah, selain dari sisi tersebut, pemborosan belanja negara itu juga menjadi sebuah sumber kehancuran kedua, yakni kehancuran dari sisi harta dan juga pajak. Nah, pada saat itu, pejabat negara mulai melemah dan menarik bangsa-bangsa lain untuk mengambil kontrol atas mereka. Ketika kontrol atas mereka sudah mulai goyah, kekuasaan negara ini pun menyempit. Saat itu, pejabat negara akan berusaha untuk memperbaiki keadaan, namun kerusakan terus terjadi dari segala arah. Nah, setelah upaya tersebut, pada tingkatan ini, apa yang terjadi di tingkat pertama itu terulang kembali. Negara baru pun muncul saat negara berkuasa itu mulai menghadapi kehancurannya. Siklus ini terus berlanjut dengan akhir yang sama, karena pada dasarnya raja berkuasa itu mengambil keputusan yang sama, dan dalam istilah mereka tidak belajar dari pengalaman. Nah, di bagian ini disebutkan salah satu contohnya yaitu kehancuran Bani Umayyah, Bani Abbas, Alawiyah hingga munculnya dinasti Saljuk Turki. Kemudian subbab ke-49, bagaimana negara baru itu muncul? Kalau negara yang berkuasa mulai melemah dan berangkat menuju kehancuran, maka kemunculan negara baru dapat berlangsung dalam dua cara. Yang pertama, melalui gubernur-gubernur daerah yang mendirikan negara baru di wilayah yang jauh. Cara ini dianggap cukup aman karena tidak menimbulkan perang ya, karena raja yang berkuasa itu sudah mengklaim bahwa dirinya sudah kokoh dengan kekuasaannya di wilayah tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu dengan adanya propaganda dan pemberontakan yang didukung dengan solidaritas sosial atau asobiyah yang kuat. Dengan kekuatan ini maka mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkan negara dan memperoleh kedaulatan atas diri mereka. Subbab ke-50. Negara baru itu mencapai dominasi atas negara yang berkuasa melalui ketekunan dan bukan melalui serangan mendadak. Nah, teman-teman, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa negara baru itu kan muncul melalui dua cara. Nah, keduanya itu nggak berlangsung secara instan. Pasti ada proses dan juga waktu yang cukup
lama untuk mereka lalui. Mengapa demikian? Karena dalam bagian ini disebutkan bahwasanya pendiri negara baru mempertimbangkan beberapa hal, seperti kebiasaan untuk tunduk pada negara yang berkuasa. Nah, dalam hal ini, karena kebiasaan rakyat untuk tunduk pada negara, maka pendiri negara baru ini memilih untuk bersabar dan tabah. Istilahnya mereka menunggu sampai kelemahan negara yang berkuasa itu nampak di mata masyarakat gitu. Nah, yang kedua, pendiri negara baru ini tidak bisa langsung menyerang. Karena apa? Karena mereka mengingat bahwa negara yang berkuasa itu masih memiliki kekuatan yang cukup, sehingga mereka menunggu hingga kelemahan itu dialami oleh negara yang berkuasa, sampai solidaritas sosial dan juga struktur pajak itu tidak karuan. Nah, pada saat itu mereka mulai mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya, adanya perbedaan dari sisi keturunan, kemudian juga adat, serta tidak adanya koneksi dan juga informasi, membuat para pendiri negara baru ini istilahnya diliputi rasa takut, sehingga mereka mencoba untuk menghindari serangan mendadak itu. Yang selanjutnya, saat kehancuran negara yang berkuasa itu tiba, maka kekuatan negara baru ini sudah bertambah dan untuk melakukan penyerangan serentak yang berujung pada penguasaan. Subbab ke-51, terdapat ledakan penduduk pada akhir negara. Di sanalah wabah dan kelaparan meningkat. Nah teman-teman, pada mulanya kan negara ini amat lemah lembut dalam melaksanakan kekuasaan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hal ini tuh berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk. Karena apa? Karena ya ada peningkatan aktivitas kultural di tengah masyarakatnya. Nah, jika jumlah penduduk ini sudah meningkat terus-menerus, maka negara ini akan menemui yang namanya puncak pertumbuhan. Pada masa ini akan ada banyak sekali paksaan terhadap rakyat dan juga munculnya pemerintahan yang buruk. Pemerintahan yang buruk ini berdampak pada sedikitnya hasil panen dan juga biji-bijian yang akhirnya memicu kelaparan. Sementara itu, wabah terjadi akibat kelaparan di negara tersebut. Subbab ke-52, peradaban manusia membutuhkan kepemimpinan politik. Peradaban atau umron itu harus memiliki seseorang yang berpengaruh dan mampu mengendalikan serta mengatur yang lain. Dalam hal ini mereka memerlukan peraturan, di mana peraturan yang ada itu didasarkan pada dua hal, yakni syariat dan juga politik rasional. Syariat itu untuk kepentingan dunia dan akhirat, sementara politik rasional ini untuk kepentingan dunia saja. Nah, politik rasional itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama, yaitu yang berkenaan dengan kepentingan umum dan juga kepentingan raja. Dan tipe yang kedua itu yang hanya untuk kepentingan raja, di mana di sini kepentingan umum itu bersifat sekunder. Subbab ke-53, Mahdi, pendapat manusia tentang dia, kebenaran masalah ini. Nah teman-teman, pada bagian ini disebutkan bahwasanya pada akhir zaman nanti seorang keluarga dari Nabi Muhammad itu akan muncul untuk memperkuat Islam dan menampakkan keadilan. Dia disebut Mahdi. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwasanya ahli sufi mutakhir memiliki teori dan juga kesimpulan yang berbeda dengan para sufi sebelumnya berkenaan dengan Mahdi. Di mana pada para sufi terdahulu itu berasumsi bahwasanya Mahdi ini akan muncul dalam waktu yang dekat dengan periode mereka. Bahwasanya Mahdi ini berasal dari para putra Fatimah. Sementara itu, para ahli sufi mutakhir ini memberikan saran-saran baru yang diserap berdasarkan dugaan linguistik, gagasan imajiner, dan juga hukum-hukum astrologis, karena mereka mengatakan bahwasanya waktu yang diramalkan itu sudah berlalu dan tidak ada isyarat yang terlihat bahwasanya itu benar-benar terjadi. Nah, dalam hal ini Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasanya yang perlu diketahui itu adalah
dakwah agama dan juga propaganda kekuasaan itu tidak akan berhasil kecuali melalui kekuatan solidaritas sosial atau sauqah asobiyah. Subbab ke-54, meramalkan masa depan negara dan bangsa-bangsa, mencakup pembicaraan tentang ramalan dan sebuah penjelasan mengenai persoalan yang disebut ilmu huruf. Disebutkan pada saat itu, sekelompok manusia menempuh penghidupan dengan meramal dan juga memanfaatkan rasa ingin tahu manusia. Ada peramal yang menulis di atas pasir atau disebut dengan munajim, ada pula yang meramal dengan melempar kerikil atau biji-bijian, ada juga yang meramal dengan melihat cermin ataupun memandang air. Hal ini adalah perbuatan mungkar karena syariat mencelanya. Sayangnya pada saat itu para raja justru menggunakan ramalan ini untuk mengetahui perkembangan kekuasaan mereka. Hal ini disebut dengan hitsan. Nah teman-teman, pada permulaan Islam, ramalan-ramalan ini biasanya didasarkan pada pernyataan atau atsor-atsor yang dikutip oleh para sahabat, khususnya orang Yahudi yang masuk Islam seperti Ka'ab al-Ahbar dan juga Wahab bin Munabbah. Sementara itu, setelah munculnya agama Islam, ketika manusia itu sudah mulai bergantung pada ilmu pengetahuan dan juga terminologi teoritis, maka dasar utama dalam ramalan-ramalan itu adalah pembicaraan para astrolog. Nah, dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyebutkan adanya kitab Al-Jafar sebagai dasar utama bagi ramalan khusus daulah-daulah. Setelah itu, orang lalu menulis ramalan dalam bentuk puisi, prosa, maupun rajz. Buku-buku ini kemudian disebut dengan malhamah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.